damai dengan itu semua ya. Nah gitu. Nah ini contoh dari penerimaan, berada di 350 Hz. Kita lanjut ke ridho juga ya, nerima juga, tapi ini levelnya lebih tinggi guys, yaitu 400 Hz, yaitu reason ya. Jadi nggak cuma terima tadi sebagai siklus kehidupan, kita bagian dari kehidupan itu sendiri gitu ya, tetapi kita lebih dalam lagi. Reason itu menerima bahwa hidup kita berdasarkan pengetahuan, kebijaksanaan, logika, pemahaman yang luas, bukan sekedar emosi ataupun relasi atau reaksi ya. Ada 3 dasar dari reason ini ya. Nah, yang pertama adalah keinginan untuk kita memahami kebenaran yang lebih objektif ya, bukan berdasarkan ego kita sendiri atau bukan untuk pembenaran diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar dari reason adalah berpikir jernih, sistematis, dan juga tidak terhanyut pada opini. Nah, ini bisa kalau Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman terkait dengan pelajaran diri ya, menuju pertumbuhan diri. Nah, kali ini saya ingin membahas tema terkait dengan rasa ridho dan juga rasa syukur. Nah, 2 kata ini saya yakin sudah sangat hafal ya, sudah familiar di keseharian kita ya, dan saya pikir ini penting karena ini adalah pondasi dalam kita menjalani kehidupan ya. Nah, kenapa saya ingin membahas ini ya, karena ini kata-kata yang klise, yang mudah diucapkan dan sering banget ya terdengar, ridho dan juga bersyukur gitu ya, tetapi mungkin saya sendiri ya dulu itu kurang menggali makna di balik kata ridho dan juga bersyukur ya. Bukan sekedar kata, tapi memang perlu untuk mengalaminya sendiri sampai akhirnya mendapatkan pemahaman yang utuh dan juga merasakan sendiri gimana rasanya ridho ya, gimana rasanya bersyukur gitu. Bahkan yang paling ekstrim ya kalau sudah paham, sudah mau mendalami ini ya, itu level bersyukurnya itu bukan sekedar di permukaan tapi sampai mendalam. Sampai bagaimana kita bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja secara kacamata manusia. Menarik kan? Menarik sekali buat saya sih, tapi nggak tahu buat teman-teman. Nah, ini hasil dari saya melakukan kontemplasi ya, refleksi diri gitu. Ini saya menyampaikan itu dengan tersenyum, dengan happy, karena memang apa ya, ini bawaannya gitu ya. Bawaannya setelah melewati dan juga merasakan sendiri gitu ya. Jadi hidup itu kan adalah siklus ya. Hidup adalah siklus, hidup itu adalah nafas, hidup itu adalah waktu itu sendiri, hidup adalah tentang peran, hidup itu tentang kita mengalami, hidup itu tentang kita merasakan ya. Hidup itu menurut aku adalah sensasi ya, kumpulan sensasi tubuh, rasa ya, sensasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita baui, apa ya, rasakan ya dengan penciuman kita gitu ya, merasakan rasa, misalnya rasa yang pada rabaan ya, pada kulit kita, pokoknya panca indera kita ya, bahkan panca bukan panca lagi karena kalau sudah sampai ke apa ya, itu bisa merasakan hal yang paling halus sekalipun gitu ya. Nah, jadi hidup adalah tentang menangkap pesan ya, memahami pesan, memproses pesan tersebut gitu ya, dan kemudian kita bisa merangkai maknanya sehingga kita jadi paham, tidak hanya paham tapi juga menerima dengan cinta tanpa syarat ya, dan kita naikkan lagi ke level bersyukur. Nah, kemudian ridho itu ada di level mana? Nah,
Mungkin teman-teman sudah pernah ya, kalau yang belum bisa lihat video saya yang di Keajaiban Bersyukur ya, itu ada pembahasan tentang level kesadaran Dr. David Hawkins ya. Nah, tetapi di sini saya lebih menyoroti tentang ridho dan juga bersyukur. Nah, syukur yang mendalam ya adalah ketika kita mampu menciptakan makna ya atau arti tadi ya, pesan-pesan ilahi dengan pemahaman yang mendalam, dengan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, sehingga kita mendapatkan kejelasan ya, dan kita bisa mengalami rasa itu sendiri gitu ya, sehingga betul-betul rasanya itu bersyukur yang mendalam. Nah, jika hidup adalah misteri, teka-teki, games, permainan ya, seperti layaknya kita sekolah di dunia ya, di sekolah sekolah akademik gitu ya, dimana kita itu punya tugas, punya pelajaran, punya kurikulum ya yang perlu kita pelajari ya, misteri yang perlu kita pecahkan oleh diri kita sendiri ya, dari apa yang kita alami, yang kita hadapi. Semua itu adalah sebuah proses ya, sebuah proses hidup ya, bukan sekedar kita menjalani kehidupan yang hanya di permukaan saja, tetapi betul-betul kita belajar di kehidupan ini ya, untuk misalnya memenuhi keinginan, kebutuhan diri kita sendiri ya, tapi juga tentang memenuhi panggilan ilahi, misi jiwa ya. Karena setiap jiwa yang lahir itu kan sebenarnya punya, menurut saya ya, punya tugas khusus ya, tugas yang sangat personal ya, dimana setiap orang itu berbeda-beda gitu, karena tugasnya khusus, berbeda-beda, desainnya beda-beda, blueprintnya beda-beda ya, cetakannya beda-beda, maka ya fasenya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kita sendiri nih, setiap orang itu sebenarnya punya PR. Kalau PR mungkin lebih ke kayak kita sekolah di kehidupan ya, atau kita punya tantangan ya untuk memecahkan tadi teka-teki, untuk kalau games itu kita pengen naik level gitu ya. Nah, dimana ketika kita memahami ini ya, memahami tadi yang sudah saya sebutkan ya, itu bukan lagi hidup itu untuk memenuhi ekspektasi diri sendiri, apalagi orang lain ya. Karena ketika kita itu hidup dengan karena ekspektasi kita sendiri dan apalagi orang lain, maka kita menjalani hidup itu dengan terkungkung, dengan terpenjara pada tadi ya, penilaian, ekspektasi, validasi orang lain. Nah, ketika kita energinya terfokuskan ke sana, gimana kita mau mengerjakan PR kita sendiri, gimana kita mau mengendalikan kehidupan sendiri, gimana kita menciptakan kehidupan kita sendiri yang enak, yang damai, yang seru, yang menyenangkan gitu kan, karena energi kita terkurasnya untuk ke sana gitu loh. Jadi balik lagi, perlu kita sadar ya, kita sadari bahwa kita ini adalah diri yang sejati ya, bukan kita hidup di sini di dunia ini tuh punya misi sendiri, punya cetakannya sendiri ya. Kitalah yang jadi leadernya, kitalah yang menguasai, kitalah yang menciptakan ya. Kita juga yang memberdayakan, kita yang mengelola, kita yang memimpin, kita semuanya ya, kita sendiri gitu. Jadi paham ini supaya kita bisa fokus ke diri sendiri, bukan fokus atau tidak ke distract oleh sesuatu yang di luar diri kita. Ini hasil dari refleksi saya sendiri ya, bagaimana sampai pada fase bersyukur yang mendalam. Nah, yang pertama ya, kita itu perlu menyadari nafas. Sadari nafas kita hadir saat ini, stay di kesadaran, kita pulang ke rumah kita sendiri ya, ke dalam diri kita sendiri ya. Nah, kita sejenak tinggalkan segala sesuatu yang melekat ataupun yang ada di diri kita gitu ya. Kita pause dulu tayangan kehidupan kita sendiri, kita coba untuk hening sejenak gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak hening, kalau kita tidak pulang ke dalam, kalau kita masih sibuk dengan dunia luar, kalau kita tidak menyadari nafas kita ya, maka kita akan sulit untuk
menangkap atau melihat gambaran yang secara jelas gitu ya. Banyak suara, banyak kabut gitu. Jadi kita perlu hening. Kita perlu sadari nafas, pulang ke sini, ke diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah kita hadir sebagai kesadaran ya. Kita amati mulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri gitu. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang fase yang kita sedang jalani, kita sedang menghadapi siapa, situasinya seperti apa, sumber daya yang kita miliki itu apa saja, siapa saja yang terkoneksi di fase kehidupan kita yang sekarang, kemudian emosi apa saja yang seringkali muncul ya, polanya seperti apa, terus bagaimana kita itu memaknai dari rasa-rasa tersebut gitu ya. Dan juga kita juga bisa memahami gambaran besarnya. Selanjutnya adalah dari fase yang sedang kita hadapi. Pastikan kita menghadapi berbagai macam manusia ya, kejadian yang dimana itu adalah cerminan dari dalam diri kita ya. Nah, jadi kita manfaatkan itu untuk healing, untuk shadow work, untuk inner work, untuk rekonsiliasi ya dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang yang sedang kita hadapi ya. Misalnya yang sedang menjalani kehidupan rumah tangga, yang misalnya ada yang fokusnya dengan perannya lagi sebagai anak, ada yang perannya sebagai misalnya siapa ya, suami atau istri dan lain sebagainya di situ ya. Jadi mereka yang kita hadapi itu adalah cerminan keadaan diri kita. Nah, ini gunakan untuk kita berdamai, untuk kita healing ya. Sekarang kita bahas ke pembahasan yang mendasar, yaitu tentang ridho. Nah, ridho, penerimaan, berdamai, seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau artinya sendiri, arti dari ridho, menerima, berdamai, ini menerima diri secara utuh, menerima keadaan atau bisa dibilang takdir yang Tuhan tetapkan, yang Allah tetapkan, menerima diri kita apa adanya, sebagaimana apa adanya, tanpa penolakan. Begitu juga dengan tadi ya, takdir, situasi apapun yang sedang kita jalani itu tanpa penolakan, jadi menerima apa adanya. Oke, kita lanjutkan, kita bahas lebih dalam lagi ya tentang ridho atau menerima atau berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan takdir, berdamai dengan ujian yang sedang kita hadapi, sesulit apapun itu gitu ya. Nah, dimana kita sudah tahu bahwa menerima, acceptance, berdamai itu kalau di level kesadaran Dr. David Hawkins itu ada di 350 Hz ya. Nah, untuk kita lebih paham lagi, coba kita telaah ya 3 dasar dari penerimaan. Nah, yang pertama adalah menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya itu bukan sekedar kelemahan kita, kekurangan kita, kekurangan kelebihan diri kita apa adanya, potensi kita, potensi baik dan juga buruk ya, apa deh yang ada dalam diri kita apa adanya, tetapi juga luka yang ada pada diri kita, kisah yang ada pada diri kita yang sudah pernah kita lalui ya. Jadi menerima tanpa menghakimi, tanpa melabeli, dan juga tanpa menyalahkan. Jadi ya cukup diterima, juga tidak mengasihani diri sendiri ya. Jadi ya cukup menerima apa adanya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengakui bahwa semua yang terjadi, baik buruk, enak gak enak, itu pasti punya pesan, itu pasti punya pelajaran, itu pasti punya tujuan yang membentuk kesadaran kita hari ini, saat ini, untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ya, dasar dari penerimaan adalah berhenti mengontrol hal yang di luar kendali kita ya. Kita tuh seringnya udah tahu siapa diri kita, tapi sukanya ngontrol ya, mengontrol keadaan, bahkan mengontrol orang lain. Nah, lebih baik fokus pada
apa yang bisa kita kontrol ya. Fokus pada respon, bukan pada reaksi. Nah, kuncinya tidak hanya menerima apa adanya, tapi juga tanpa penolakan. Iya kan? Artinya gimana menerima? Apakah ya udah misalnya nih ya, misalnya teman-teman mengalami sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, entah itu musibah ataupun apalah ya yang tidak enak gitu. Nah, gimana maksudnya menerima? Ya udahlah, memang itu terjadi, memang itu ya namanya juga hidup gitu kan, nggak selalu beruntung, kadang-kadang kita juga buntung gitu. Ya udahlah, yang namanya juga hidup, kadang kita yang melukai atau kadang kita yang dilukai. Ya udahlah, namanya juga hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, ya udah. Itu ya, itu penerimaan. Itu juga termasuk apa ya, ridho di level dasar kalau menurut aku ya. Penerimaan di level dasar sebagai kita itu manusia, sebagai bagian dari kehidupan ya. Itu yang paling dasar, level ridho, nah, atau menerima. Nah, kemudian kita naik lagi ke level yang berikutnya, yaitu penerimaan yang lebih dalam lagi. Nah, sebelum ke situ deh, kita perlu bedah ya tentang tadi kan menerima apa adanya. Nah, tanpa penolakan. Kata penolakan itu ya, itu sesuatu yang banyak loh orang itu menghindari atau tidak suka dengan penolakan ya kan. Ya iya, itu secara manusiawinya kan gitu ya, menolak sesuatu yang tidak enak ya, musibah, ujian, apapun itu gitu ya. Kenapa sih kita itu atau manusia pada umumnya adalah sikapnya itu menolak ujian, menolak tantangan, menolak yang nggak enak-enak ya, yang nggak enak lah gitu, yang buruk misalnya. Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, secara garis besarnya sebenarnya ada 3 ya. Menolak itu karena rasa yang mendasari, rasa takut ya, takut misalnya tidak diterima, takut gagal, takut apa lagi ya, takut ditolak misalnya, dan takut yang lain gitu. Nah, kemudian yang kedua itu penolakan itu dasarnya adalah dari rasa ragu-ragu atau bingung ya kan. Kayak misalnya kita mendapat tawaran pekerjaan atau mendapatkan peluang bisnis atau kerjasama, atau bahkan misalnya teman-teman yang misalnya dijodohkan atau ya ta'aruf atau apapun gitu kan. Nah, itu kan untuk menerima atau tadi ya penolakan itu kan biasanya berasal dari keraguan-raguan gitu kan, karena ragu, karena bingung, jadi belum bisa menerima, bahkan bisa juga ditolak gitu karena nggak jelas itu, karena nggak ragu-ragu, bingung gitu kan. Nah, itu jadi rasa yang mendasari dari penolakan itu karena ragu-ragu, bingung dengan apa yang sedang terjadi, bahkan ya bingung terhadap diri sendiri juga bisa gitu kan. Karena nggak tahu posisi diri kita itu apa, perannya apa, dan tadi kejelasan tentang mengenal diri sendiri itu nggak jelas gitu. Jadi banyak keraguan-raguan, hanya tidak percaya diri dan sebagainya gitu, tidak percaya dengan keputusan, dan ya banyaklah berasal dari keraguan-raguan, kebingungan tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi rasa yang mendasari penolakan itu ya ego yang terluka, ego yang tersakiti ya. Ya, musuh dari ego itu kan ya memang sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, sesuatu yang dinamis ya kan, sesuatu yang ya perubahan gitu kan, karena ego kan sukanya yang stabil, yang jelas, yang menguntungkan, yang enak, yang nyaman, yang nggak susah gitu loh, yang nggak nyusahin, yang nggak bikin ya zona nyaman gitulah intinya gitu. Nah, jadi ego yang terluka, tersakiti ini biasanya kaitannya dengan kemelekatan ya, kita melekat pada sesuatu yang di luar diri kita, dan juga kebutuhan cinta diri. Nah, penting ya ini terkait dengan ego itu tadi terluka karena butuh penerimaan dan juga cinta diri. Nah,
Lalu bagaimana untuk mengatasi rasa yang mendasari penolakan ini gitu ya. Kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari rasa takut. Jadi bagaimana ya cara kita mengatasi rasa takut, yaitu sadari rasa takut. Takut itu kan manusiawi ya. Takut itu bagian dari rasa, iya, rasa, energi. Bagian dari energi, bagian ya rasa manusiawi yang dimiliki oleh setiap manusia itu pasti ada rasa takut ya. Ya diterima aja, jangan disangkal gitu ya. Diterima, kemudian bagaimana kita selanjutnya kita mengatasi rasa tadi ya, level rasa yang mendasari ragu-ragu, kebingungan ya. Kalau kaitannya dengan diri sendiri ya berarti kita perlu, supaya tidak ragu-ragu, supaya jelas ya, kita perlu menyelam ke dalam, kita perlu mengenal diri kita sendiri ya, cari tahu supaya jelas gitu. Nah, tetapi jika itu kaitannya dengan bingung, ragu dengan apa yang sedang kita hadapi, ujian misalnya, tantangan atau apalah yang kesulitan atau apa yang sedang kita jalani hadapi ya, dari pertanyaan why, kenapa kita biasanya bingung ya, kenapa ini terjadi padaku, dari kata pertanyaan why kita ganti dengan apa sih pesan yang sedang Allah sampaikan ke kita, apa sih pelajaran yang aku perlu pelajari di ujian ini, di fase ini, kemudian apa pelajaran yang baru yang mau aku dapat gitu ya. Jadi itu akan lebih membuat kita itu jadi excited ya, dibandingkan dengan why. Pertanyaan why itu lebih kayak nunjuk gitu ya, why gitu. Tapi kalau apa itu lebih kayak membangkitkan jiwa kita gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengatasi ego yang terluka tadi ya, yang tersakiti, yaitu ya kita melepaskan kemelekatan kita, kita cintai diri kita terima diri kita, kita penuhi diri kita dengan cinta diri, sehingga kebutuhan untuk tadi ya diterima, validasi dan sebagainya dari orang lain itu tidak lagi mencari keluar, tapi kita sudah utuh dalam diri kita sendiri. Nah, sadari bahwa kita itu tidak harus sempurna. Kan ego pengennya yang bagus tadi ya, sempurna, yang indah, yang kemudian saya sadari juga ego itu bukan kelemahan, itu tuh bagian dari diri kita juga loh, modal untuk kita itu bertahan hidup ya, untuk kita hidup di sini gitu ya. Dan tadi ya, kita juga perlu mengenal diri kita sendiri yang bukan hanya sekedar pikiran ya, tubuh kita, tapi juga jiwa kita ya. Nah, kita perlu melepaskan keterikatan kita terhadap ego ya, dan kita kembali pulang ke jiwa kita, ke diri kita yang utuh. Nah, ini bagaimana cara kita mengatasi ketakutan, keraguan, dan juga tadi ya ego yang terluka atau tersakiti, supaya kita tidak lagi menolak ujian yang sedang kita hadapi, atau bahkan menolak diri kita sendiri gitu ya. Ya, supaya kita tadi arahnya itu ke ridho, tidak hanya menerima apa adanya diri kita, dan juga menerima apa adanya takdir yang sedang kita terima, yang kita jalani, tetapi juga tanpa penolakan. Oke, kita lanjutkan ya. Anginnya enak banget nih. Insya Allah. Iklan ya guys. Enak banget anginnya, Masya Allah. Makasih ya Allah. Oke, kita lanjutkan ke contoh reason ya. Jadi penerimaan di level reason. Ini dari pengalaman aku sendiri misalnya ya. Aku kecewa, tapi aku juga tahu ini bukan hanya tentang diri aku sendiri ya, bukan tentang pribadiku ya, tapi juga mungkin ada faktor lain yang lebih besar yang harus aku pelajari, yang harus aku pahami, dan juga aku ambil hikmahnya. Nah, jadi ada kesadaran yang lebih tinggi gitu ya, bukan sekedar aku secara pribadi Sinta sebagai identitas gitu loh. Nah kemudian mungkin untuk lebih mendalam lagi supaya ke reasonnya itu sampai gitu ya, penerimaannya itu betul-betul dalam gitu ya, itu coba kita tanyakan ke diri sendiri gitu ya. Apa sih yang pelajaran yang aku petik, yang bisa aku pelajari, yang bisa aku petik gitu ya? Apa pola yang
sedang terbentuk dari ujian ini gitu ya, dari fase ini gitu. Apa sih makna dibalik dari pengalaman ini, seperti itu adalah apa ya, modal untuk kita itu bisa merasakan penerimaan yang lebih dalam, bukan sekedar di permukaan saja, tapi lebih ke dalam, ke jiwa gitu ya teman-teman gitu. Nah, contohnya lagi misalnya, oke, sekarang yang aku jalan ini ada jalan aku terima sebagai bagian dari hidup aku nggak bisa merubah masa lalu aku juga nggak bisa memilih ataupun menolak gitu ya. Jadi memang itu bagian dari perjalanan jiwa aku gitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa, dari itu yang sudah aku lalui, dari apa yang aku sudah jalani, aku bisa belajar mencintai diri aku sendiri lagi ya. Aku jadi lebih banyak untuk mengenal lebih dalam diri aku sendiri gitu ya. Aku jadi lebih mencintai diri aku sendiri. Nah, itu kalau udah sampai situ tuh rasanya nikmat, bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih orang-orang yang sudah hadir dalam kehidupan aku, yang sudah memberikan pesan, pelajaran. Kalau nggak melalui itu, mereka tidak melakukan apa kepada aku gitu ya. Nah, mungkin aku nggak sampai ke pemahaman ini, ke rasa syukur yang mendalam seperti ini gitu. Nah itu ya teman-teman contohnya. Nah kemudian misalnya lagi ya, karena tadi reason itu berasal dari pemahaman, maka coba menyelam ke dalam lagi, pahami, temukan ya, kenapa sih aku terus menerus menarik, ini contoh dari pengalaman aku ya, kenapa aku terus menerus menarik orang-orang yang tidak punya apa ya, emotionally unavailable. Jadi kayak mereka itu nggak tersedia secara emosi untuk aku gitu ya. Nah terus digali lagi, terus aku menemukan gitu ya, ya mungkin karena aku tumbuh tanpa validasi emosional orang tuaku ya. Kalau yang teman-teman udah tahu kan ya, aku tumbuh di keluarga broken home gitu ya. Jadi aku jadi paham apa yang terjadi terhadap diri aku sendiri, apa yang terjadi pada orang tuaku, seperti apa kehidupan dulu dan apa yang terjadi dulu gitu, mengapa itu terjadi dan bagaimana ini membentuk aku menjadi aku yang tadi ya, terus menerus menarik orang-orang yang tidak tersedia secara emosi gitu ya. Nah ini lalu kita tingkatkan setelah sadar, paham ya, kemudian kita tingkatkan ke mencintai diri sendiri, memenuhi tadi itu kebutuhan emosional kita sendiri gitu ya, self care, self love ya. Kita jadi menerima diri kita secara utuh, secara penuh, tanpa syarat ya. Kita mandiri secara emosional gitu. Itu naik ke level love ya. Love itu kalau nggak salah 500 Hz ya, kalau nggak salah ya, bahwa semua orang-orang yang hadir adalah cermin. Ini kalau dari level love ya, cinta tanpa syarat. Karena paham semua orang yang hadir itu adalah cermin ya dari diri kita yang sebenarnya. Mereka dihadirkan untuk menjadi petunjuk untuk kita sadar akan, misalnya nih ya, misalnya aku marah dengan orang-orang yang tadi ya secara emosional itu tidak tersedia, padahal aku sudah menyediakan sebegitunya gitu ya. Ini kan secara energi tarik menarik ya. Ya kalau mau dihubungkan dengan tipe empat gitu ya, itu kan menariknya orang-orang yang memang perlu dirawat. Karena aku suka merawat, jadi menariknya orang-orang yang perlu dirawat. Dan lupa merawat diri sendiri, ngerawat orang terus, menyediakan kebutuhan orang terus gitu ya, sampai lupa ya bahwa diri sendiri itu juga perlu dipedulikan dan juga perlu dicintai gitu. Nah ini tadi apa sih lagi ngomongin apa? Oh ya, lagi ngomongin level love ya. Jadi sadari ya bahwa semua orang yang hadir adalah cermin, dan rasa tadi tidak layak, tidak dicintai itu adalah luka, trauma, atau ya jejak ya yang dulu yang terprogram di alam bawah sadar kita dari pola asuh.
lingkungan dan sebagainya gitu ya. Sadari itu. Nah kemudian disinilah ketika kita sudah sampai ke level love itu ya, kita jadi belajar tadi, mengambil pelajaran dan hikmah, bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri akan cinta, emosional dan mental kita juga gitu ya. Akhirnya jadi mendapatkan pemahamannya utuh, mencintai dengan utuh diri sendiri dan orang lain, bahwa cinta dan kesetiaan itu tidak selalu dibalas. Ketika kita memberi itu juga tidak harus diakui, tidak harus dibalas yang sama misalnya gitu ya. Dan mencintai itu juga tidak harus memiliki. Nah, ini pelajaran udah di level love ya. Nah, kemudian naik lagi, kalau kita mau naik lagi ke level joy, ada di 540 Hz. Apa sih ciri-ciri dari joy itu ya? Nah, misalnya kita sadar bahwa hidup itu indah, meskipun tadi ya akan selalu ada tantangan, akan selalu ada ujian, akan selalu ada dualitas kehidupan yang kita lalui ya, yang enak gak enak, baik buruk, apapun itu gitu ya. Tapi kita tetap bisa merasakan bahwa hidup itu indah ya. Nah itu di level joy. Kemudian bahwa setiap hari adalah hadiah yang indah, yang membuat kita itu hidup lebih hidup ketika kita itu bisa merasakan. Contoh kecilnya, ini aku disemutin guys. Bisa mendengar kicauan burung di pagi hari itu nikmatnya luar biasa. Itu seneng. Kayak gini loh, aku tuh suka ngerasain, ya burung kamu sedang nyanyi ya, kamu happy banget, aku juga pengen join dong nyanyi juga gitu ya. Itu kalau pagi hari ataupun kalau kayak gini nih di sawah gitu kan, itu seneng gitu. Udah nggak bersyukur lagi, tapi maksudnya gini, bersyukur banget bisa mendengarkan kicauan burung. Artinya aku merasakan nikmat telinga aku itu normal, sehat, masih bisa mendengarkan kicauan burung. Dan juga aku bisa merasakan bahagianya mendengar kicauan burung. Aku juga seneng dengan kicauan burung. Itu bikin tenang gitu ya, bikin happy gitu, dibandingkan dengan kicauan orang yang marah-marah atau kicauan orang yang ngeluh atau kicauan orang yang gosip gitu ya. Lebih enak dengerin kicauan burung guys. Asli itu gitu ya. Nah kemudian apa lagi? Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.